begitu juga dengan hibah orang tua. Maka berapa banyak anak-anak yang konon mendapatkan wasiat daripada orang tuanya untuk memiliki salah satu harta peninggalan orang tua, karena dia tidak paham ilmu, ya maka dia merasa bahwa wasiat itu sah dan benar, ya sehingga yang terjadi adalah ketika ada keluarga yang menuntut, karena kebetulan beberapa keluarganya ini orang yang rajin taklim juga, mengetahui betul bahwa wasiat kepada ahli waris hukumnya haram, ya maka tidak sah ya seorang tua itu berwasiat untuk anaknya. Ya, sementara si anak yang kurang ilmu ini mengadu kepada pengadilan di Indonesia, yang pengadilan ini akan mengacu kepada legal formal yang ada di tangan si anak ini. Suratnya ada, data notarial ada, saksinya cukup. Maka bukan tidak mungkin nanti dimenangkan oleh pengadilan. Padahal wasiat ini batil, wasiat ini tidak sah kalau dia mau ya sengaja kemudian membenarkan wasiat itu, sama saja dia telah berlaku zalim kepada ahli waris yang lain. Karenanya bagaimana sih aturan Islam terkait dengan masalah hibah orang tua kepada anaknya? Jadi kalau kita bicara tentang definisi hibah para ulama ada sedikit perbedaan, namun esensinya tetap satu. Ya, di mana ulama-ulama Al-Hanafiyah menyebutkan hibah itu adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Jadi yang namanya hibah itu ya dikasih begitu saja. Ya, tidak ada imbal balik, itu namanya hibah. Kemudian juga ulama Al-Malikiyah menyebutkan hibah adalah memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa kadangkala hibah itu disebut dengan nama hadiah. Ya. Nah, kemudian ulama Syafi'iyah menyebutkan yang namanya hibah itu memberikan hak kepemilikan, ya, secara sadar, dan itu dilakukan semasa hidup seorang yang menghibahkan hartanya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mengacu kepada KHI, ya, kompilasi hukum Islam yang berlaku di negeri kita, ya sedikit banyaknya juga mengadopsi sedikit saja terkait dengan masalah hibah ini, ya pemberian suatu benda diberikan secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Jadi intinya hibah itu menyerahkan tidak hanya bicara tentang zatnya, tapi menyangkut hak kepemilikannya. Ada orang diberikan rumah, maka rumah itu menjadi miliknya, ya maka keikutsertaan hak kepemilikan itu berlaku kepada si penerima hibah ini. Maka orang yang punya rumah karena sebab mendapatkan hibah daripada seseorang, dia punya hak penuh terhadap hak tasarruf namanya. Hak mengelola rumah itu, mau digunakan sendiri boleh, mau disewakan boleh, mau dijual juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika seorang menghibahkan rumah itu kepada si penerima hibah, maka dengan serta-merta objeknya berpindah sekaligus hak kepemilikannya. Nah, kemudian apa sih perbedaan sedekah, hibah, dan atiyah? Ya, di mana pernah di dalam satu kitab antara sedekah, hibah, dan atiyah ini, diantaranya Syekh Wahba Az-Zuhaili, ya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau menukil tentang definisi sedekah, hibah, dan atiyah ini. Yang namanya sedekah itu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang yang membutuhkan, tidak lain adalah litaqarruban ilallahi ta'ala, adalah untuk ya, dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang menyedekahkan sesuatu, ya. Ini terkait dengan memberikan harta kepada yang membutuhkan, tidak lain adalah ya berharap karena Allah Subhanahu wa taala dalam upaya taqarruban ilallahi taala. Nah, sementara yang namanya hadiah, ya sesuatu yang diberikan kepada orang yang layak mendapatkannya sebagai bentuk penghormatan. Tidak lain dengan adanya hadiah ini ya muncul adanya keakraban, saling satu sama lain ini silaturahimnya terpelihara. Nah, kemudian ya atiyah, ya sebagaimana Syekh Wahba Az-Zuhaili menyebutkan di dalam kitabnya, pemberian seseorang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Jadi atiyah ini lebih mirip kepada pemberian wasiat. Ya, wasiat ini
ya kalau menyangkut hal yang memindahkan harta kepemilikan seseorang, ketika menjelang kematiannya ada sakit yang parah yang menuntun orang ini kepada peristiwa kematian, dia menyerahkan satu hartanya, ya diiringi dengan hak kepemilikannya, maka penyerahan harta itu disebut dengan nama atiyah, ya masuk kepada bab wasiat ini. Nah, jadi itu beda antara sedekah, hibah hadiah dengan atiyah. Nah, kemudian apa sih dalil tentang hibah itu? Ya, di mana beberapa dalil diantaranya di dalam Al-Quran disebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ila akhiril ayah. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Zawil kurba, kepada kerabatnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabanas sabil, ya, mereka yang dalam perjalanan bukan karena maksiat, dia sebagai seorang musafir yang kehabisan ya ongkos perjalanan, perbekalan, sama kira-kira, ya contohnya apa? TKI itu, ya tenaga kerja ya Indonesia yang mereka kerja di luar negeri, terlantar karena nggak diurusin gajinya oleh majikannya, ya mereka di sana bekerja, halal pekerjaannya, tiba-tiba terlantar. Ini juga termasuk disebut dengan ya ibnus sabil, ya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan untuk juga memerdekakan budak pada waktu itu. Nah, jadi dengan adanya ayat ini, ya seorang yang memberikan harta. Harta yang bagaimana? Harta yang dia cintai, harta yang dia miliki, ya, kepada orang-orang yang disebut di dalam Al-Baqarah 177 ini. Nah, berikutnya adalah di dalam hadis sebagaimana Rasulullah SAW beliau sampaikan hikmah ya saling menghadiahkan, saling menghibahkan di dalam hadis ini. Qala Rasulullah SAW, tahadau tahabbu, ya hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Ya maka insya Allah ya di situ kalian akan saling mencintai. Maka ini termasuk saling memberikan hadiah itu termasuk sunnah Rasulullah. Ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau termasuk orang yang tidak pernah menolak ketika orang memberikan hadiah kepada beliau. Jadi termasuk sunnah itu kalau diberikan hadiah jangan ditolak. Ya. Nah, saya ngamalin juga begitu. Ya, ya bagaimana kalau ada orang ngasih hadiah, ambil saja. Ya di sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi modus kata Mas Adi ini. Ya, jangan dijadikan modus ini. Ya, nah jadi ini ternyata saling menghadiahkan itu bisa tumbuh kita saling mencintai, saling memperhatikan ada keakraban, ya saling erat tali silaturahim di antara kita. Nah, ketika ada orang yang datang, ya misalnya di dalam hadis ini diceritakan man ja'ahu min akhi ma'rufun, barang siapa yang datang kepadanya satu kebaikan dari saudaranya. Ya, jadi ketika ada tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, teman sekantor kita, satu perumahan, satu komplek, tiba-tiba ketok pintu kita bawa kebaikan. Maksudnya apa? Bawa satu pemberian. Min ghairi isyrafin wala mas'alatin. Ya, yang kebaikan itu ya diberikan tanpa ada harap-harap kita, tanpa ada minta-minta kita. Tiba-tiba ada orang datang memberikan kebaikan kepada kita. Apa kata Nabi? Fal yaqbalhu, maka terima hadiah itu. Wala yaruddah, ya jangan dia menolaknya. Kenapa alasannya dia jangan menolak? Bahkan sekalipun yang dikasih itu oleh tetangga kita ya kari gulai yang terbuat dari kuku kambing gitu. Ya, lagi siapa yang mau makan kuku kambing itu kan? Tapi ternyata kita nggak boleh meremehkan pemberian orang lain atas kita. Kenapa? Fa innahu warizqun saqahullahu ilaih. Karena ketika kebaikan itu datang kepada kita, itulah ya ternyata ada peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ya sedang mengalirkan rizki itu kepada dirinya. Ya. Jadi ini termasuk sunnah ya saling menghadiahkan dan kita tidak boleh menolak hadiah yang diberikan.
Ya selama hadiah ini memang sesuatu yang sifatnya mubah, bukan barang yang diharamkan terhadap zat yang dihadiahkan kepada kita sekalian. Ada secara umum yang diberikan itu barang yang halal dari tetangga kita diberikan atas kita tanpa kita harapkan, tanpa kita minta. Seketika ada orang datang ke rumah kita, siapapun orangnya, ya maka bentuk penghormatan kita kepada saudara kita, dia ngasih kebaikan, ambil sudah, ya wala yaruddahu, ya jangan ditolak kebaikan itu. Kenapa? Karena disitulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengalirkan rizki atas kita. Ya. Nah, ini menjadi dalil tentang adanya hibah dan dihukumi oleh para ulama, hibah itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah saja. Nah, berikutnya, orang seringkali nanya, apakah hibah itu perlu ada saksi atau tidak? Gitu ya. Karena ada beberapa anak ketika ayahnya meninggal dunia, pada saat masih hidup nggak koar-koar, ketika meninggal dia ngaku, sebenarnya ayah pernah ngomong sama saya bahwa kolam lele sepetak itu katanya diberikan sama saya. Ya, saudara nanya, kapan ngomongnya? Siapa saksinya? Kan gitu kan biasanya kan? Ya, jadi ada orang yang bertanya di antara kita, saksi itu diperlukan tidak dalam sebuah proses adanya akad, ya, sebuah hibah yang dilakukan oleh seorang pemilik harta sebagai penghibah kepada yang menerima hibah. Ini kalau kita lihat, ya, para ulama jumhur menetapkan rukun hibah itu hanya 4 saja. Nah, di mana yang pertama ada al-wahib. Al-wahib ini orang yang menghibahkan. Siapa orangnya? Pemilik barang ketika dalam kondisi sehat, dia punya kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusan terhadap barang itu sendiri. Jadi orang itu sehat, dia punya harta, dimiliki secara sempurna, ya, bukan barang orang lain, gitu kan? Ya, yang barangnya ini tidak hanya dimiliki saja, tapi dia punya hak tasarruf. Ya, dia punya hak untuk melakukan tindakan terhadap benda yang dia miliki itu. Ya. Nah, berikutnya adalah begini. Karenanya kalau ada orang yang sakit, sakitnya parah loh. Ya, bukan sakit karena ditinggal minggat sama bini, gitu kan? Kalau ada orang ditinggal minggat sama bini, sakit hati namanya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini katanya. Jadi bukan sakit yang model begitu tuh. Ini sakitnya sakit fisik secara zahir, ini sakitnya sakit parah. Ya, kalau dia tiba-tiba menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tiba-tiba kemudian dia meninggal, maka status pemberian harta itu bukan lagi disebut hibah, tapi disebut dengan nama wasiat. Ya, wasiat itu, maka status barangnya bukan hibah lagi, namanya apa? Atiyah. Ya, di mana seorang yang menghibahkan hartanya ketika dalam kondisi sakit yang parah yang menghantarkan orang itu meninggal dunia, maka statusnya bukan hibah, masuk kepada ranah hukumnya apa? Wasiat. Gitu ya. Nah, berikutnya ada al-mauhublah. Al-mauhublah ini adalah orang yang menerima hibah. Siapa yang menerima hibah? Siapa saja. Orang dewasa, anak kecil, laki, perempuan, ya, dia ahli wariskah atau yang bukan termasuk ahli waris, monggo, nggak apa-apa, silakan. Ya, ini penerima hibah, ini bebas. Ahli waris boleh, ya, non ahli waris juga boleh, siapa saja. Ya. Nah, kemudian yang paling penting ini apa yang ketiga? Al-mauhub. Al-mauhub ini apa? Ya, barangnya. Ada orang yang ngasih hibah, yang nerima hibah ada, barangnya kagak ada. Ini gimana urusannya? Ya, barang kagak ada, dikasih gitu kan. Ya, dia bukan sebagai pemilik. Siapa contohnya? Punya kawan kerja jadi tukang parkir. Sebagai security, security parking dia. Ya, karena dia punya mobil banyak, tapi mobil orang itu. Saya datang ke tempat dia. Antum ini kaya banget ini mobilnya banyak. Ya udah satu pilih aja Ustaz buat antum itu. Ya, bagaimana mungkin ya harta yang bukan miliknya dihibahkan kepada orang lain. Ya, nah jadi ketika ada yang menghibahkan, ada yang terima hibah. Yang ketiga adalah hartanya ada objeknya. Ya, apakah itu termasuk hak kepemilikan baik menyangkut masalah barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Artinya orang itu diberikan usaha boleh, diberikan dari sisi manfaatnya saja dihibahkan boleh, ya, atau pokok daripada hartanya itu. Ini al-mauhub, ya. Kemudian yang terakhir adalah sirah. Sirah ini
terkait dengan adanya ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, ya termasuk ijab yang jelas, ya kalau dia bisa mengatakan dengan jelas. Bagaimana contohnya? Saya hibahkan ini untuk kamu, ya, atau saya berikan sama kamu nih. Atau misalnya kita punya motor, ya datang ke rumah tetangga kita, dia bilang apa? Wah, motor antum ini cakepnya luar biasa. Ya keren kayaknya kalau anak yang naik motor itu. Antum tiba-tiba bilang apa? Ya udah, ini motor buat kamu saja. Wow, sudah. Ya, maka itu disebut dengan sirah, ada ijab dan qabul. Ada ijab, orang yang mengatakan itu adalah si penghibah, ya dengan suara yang jelas kalau dia bisa bicara. Kemudian qabul adalah orang yang menerima hibah. Syaratnya apa terjadi? Orang yang menerima hibah itu ya bersedia menerima barang yang dihibahkan itu. Ya, dia maka terjadilah di situ yang namanya akad hibah di dalamnya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini ada syarat di antara 4 rukun tadi. Misalnya pertama al-wahib. Orang yang menghibahkan itu pertama kudu baligh. Kenapa harus baligh yang ngasih? Karena orang baligh itu bisa mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan. Ya makanya kalau ada orang gila tiba-tiba ngasih tanahnya sama antum, itu nggak sah hukumnya. Kenapa si gila ini? Kenapa? Dia tidak berakal, dia tidak mukallaf. Ya, jadi orang syarat sebagai penghibah adalah dia baligh, dia berakal. Ya, orangnya sudah dewasa, secara fitrah dia termasuk orang yang bisa mengontrol penuh segala tindak tanduk apa yang diucapkannya itu. Yang kedua adalah orang ini mukallaf, dia berakal, orang yang ditetapkan hukum-hukum taklifi atasnya. Dia diperintahkan salat, diperintahkan puasa. Kenapa? Karena syarat wajibnya adalah dia berakal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menghibahkan ini punya hak tasarruf terhadap hartanya. Ya, artinya dia punya hak kewenangan penuh terhadap harta yang mau dia hibahkan itu. Yang keempat, diserahkan secara sukarela, ya dari dirinya, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Ya, ini kepada orang yang menghibahkan. Kemudian al-mauhublah, orang yang terima hibah. Ya, ini syaratnya satu nih, keberadaannya jelas. Maksudnya jelas apa? Orang itu ada gitu. Jangan memberikan hibah kepada orang yang disebut namanya, lahir aja belum. Ya, lahir aja belum, udah disebutin namanya, juga jelas. Ya, di mana orangnya. Nah, sehingga kejelasan, kehadiran orang yang menerima hibah itu diperlukan sebagai syarat yang mengikat terhadap orang yang menerima hibah itu sendiri. Kemudian syarat al-mauhub, harta yang dihibahkan. Objek yang dihibahkan wujud saat dihibahkan. Artinya objeknya itu ada, dikuasai, ya diserahkan, ya. Jangan ada harta yang belum wujud, belum ada di tangan, dikuasai oleh orang yang menghibahkan, itu dihibahkan kepada orang lain, nggak bisa. Apa contohnya? Bagi-bagi warisan, ya pengennya bagi rata, alasannya apa? Saya mau menghibahkan, saya ridho, ya hak saya diberikan kepada saudara saya jadi sama rata. Ya nggak sah hukumnya. Ya bagaimana dia mau menghibahkan harta warisan bagiannya, orang dibagi secara hukum syariat saja belum. Ya menerima secara fisik aja belum. Ya sehingga ada orang yang bilang saya ridho kok, saya rela bagi warisan, bagi rate aja dah. Ya yang penting saudara saya nggak pada ribut, pada senang semua. Ya nggak sah hukumnya. Kenapa? Karena harta yang diberikan dalam bentuk hibah itu, ya itu belum wujud, belum diterima oleh orang yang menerima sebagai ahli waris. Kemudian memiliki nilai. Yang dimaksud dengan nilai ini ada sisi manfaat yang bisa diambil daripada barang yang dihibahkan itu sendiri. Ya, kemudian dimiliki secara sempurna oleh al-wahid. Ya, ini penting juga. Jadi barang atau benda secara ain, ya orang yang menghibahkan itu punya kekuasaan penuh. Ya, dalam istilah fikih disebut apa? Milkut tam namanya. Kepemilikannya itu sempurna terhadap barang dihibahkan itu. Kemudian yang keempat terjadi serah terima. Nanti walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama, nanti kita pilih mana pendapat yang banyak dipakai oleh jumhurul ulama terkait dengan syarat adanya serah terima itu. Ya karenanya nanti kalau ada orang yang cuma omdo, ngomong doang,
ya mau menghibahkan sesuatu kepada seseorang, ketika tidak terjadi penyerahan, maka belum sah hukum hibah itu sendiri. Nah, cuma nanti barang yang seperti apa yang diperlukan adanya syarat serah terima. Nanti kita bahas. Kemudian yang keempat adalah syarat sirah. Antara ijab dan qabul berlangsung secara mualah. Artinya mualah itu bersambung. Ya, si fulan ngasih dijawab sama orang yang nerima gitu kira-kira. Ya, jangan orang ngomong sendirian, yang nerimanya kagak tahu gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang mau diberikan tuh jangan lewat orang lain. Panggil aja orang yang mau nerima, suruh kemari. Ya, karena adanya ijab dan qabul itu harus berlangsung secara mualah. Ada mualah itu ketersambungan antara ucapannya si orang yang menghibahkan yang namanya ijab ya dengan ucapan orang yang nerima hibah itu yang namanya qabul. Kemudian tidak terkait syarat dan waktunya. Ya, ini juga termasuk bagian daripada hibah itu sendiri. Nah, contoh misalnya kalau kita menyangkut masalah macam-macam hibah, ya di mana ulama menyebutkan ada beberapa. Yang pertama adalah al-umrah. Al-umrah ini orang menghibahkan bukan kepada zatnya, tapi dari sisi manfaat saja. Penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apa contohnya, Pak? Antum ini jadi PNS. Ya, pada kedudukan jabatan tertentu dapat fasilitas rumah. Ya, rumah itu diberikan untuk kita bisa memanfaatkan. Maka selama kita menjabat, selama kita masih hidup, maka itu bisa dimanfaatkan oleh orang menerima hibah. Ya. Tapi ketika si penerima itu meninggal dunia, maka objek yang dihibahkan itu harus dikembalikan kepada pemberi hibah atau minimal kepada ahli warisnya. Jelas ya? Contoh nih misalnya ada imam masjid yang mendapatkan fasilitas rumah dinas di Masjid Al-Ittihad. Imam kita ada nggak rumah dinasnya? Ada, Ustaz. Ada ya? Ada nggak? Ada ya? Ada, Ustaz. Ada. Nah, maka imam itu dia mungkin boleh bawa keluarganya di situ karena imam dulu diangkat masih jomblo, sekarang udah punya bini, udah punya anak. Ya, untuk memudahkan tugasnya mengimamkan sholat-sholat yang rawatib, ya maka disediakan rumah dinas. Maka selama dia berdinas di situ, dia boleh memanfaatkan rumah itu. Ya, tapi ketika si imam tiba-tiba qadarullah wafat, dia meninggal dunia, ya keluarganya jangan pasang badan, ya jangan minta ganti rugi, gitu kan? Ya keluarganya dengan serta-merta mengembalikan ya rumah itu kepada si pemberi hibah. Kenapa? Karena yang terima hibah sudah meninggal dunia. Kalau memang ini hanya dalam akad itu disebutkan hanya si penerima hibah saja yang bisa memanfaatkan ya selama hidupnya. Ketika dia meninggal sudah berpindah tangan. Ini disebut dengan nama al-umrah, ya. Nah, disebutkan misalnya seorang mengatakan, "Saya hibahkan rumah ini kepadamu seumur hidupmu dan untuk keturunanmu." Misalnya ya ada guru-guru yang belum punya rumah, ya. Antum punya rumah banyak daripada nggak ditempatin jadi sarang uka-uka, ya. Jadi serem melihatnya gitu kan. Itu rumah antum berikan kepada salah satu guru antum. Ya Ustaz, antum belum punya rumah nih, anak kasih rumah, saya hibahkan rumah ini sama Ustaz, ya untuk seumur hidup Ustaz ini tinggal di rumah dan untuk keturunan Ustaz juga. Nah, ini bagaimana konsekuensinya ketika ada seorang menghibahkan rumah seumur hidup orang yang menerima hibah dan untuk keturunannya. Apa sih konsekuensi hukum fikihnya? Kalau si penerima hibah wafat, maka rumah itu tidak dikembalikan kepada si pemberi hibah atau ahli warisnya. Alasannya apa? Karena hibah itu diberikan tidak hanya kepada si penerima hibah, tapi juga kepada keturunannya yang nantinya sebagai warisan yang ditinggalkan dari si penerima hibah itu. Ya. Tapi ketika dia tidak menyebutkan, orang yang menghibahkan nggak menyebutkan, saya hibahkan rumah ini seumur hidupmu. Ya, nggak menyebutkan kata keturunanmu, maka ketika si penerima hibah itu wafat, rumah itu kudu dikembalikan kepada si pemberi hibah atau minimal kepada ahli warisnya. Itu yang disebut dengan nama apa? Al-umrah. Ya, mengambil dari sisi manfaat. Ya, itu bedanya tuh. Makanya jangan sekate-kate memulut kita nih. Ya, kadang masalah hibah ini anak juga salah nanggepinnya. Misalnya dia bilang,
Tong, nih jaga nih Tong, nih rumah lu nih ya, gitu ya, nih jaga nih rumah babeh nih. Ya sertifikat lo pegang aja udah. Wah, ketika babenya meninggal dia bilang, ini amanat dari babeh. Gue disuruh jagain nih rumah, suruh pegangin sertifikatnya. Ya udah, orang jagain tuh rumah, nggak usah nempatin, jagain aja. Ya, kemana-mana dibawa sertifikat sono, gitu kan. Tapi orang menganggap salah, seakan-akan anak ini mendapatkan hak kepemilikan atas rumah itu. Nah, ini yang sering kali yang saya hadapi dari sekian banyak kasus waris yang jelimetnya model begini. Ada anak jomblo ketika nikah yang lain punya rumah dia belum. Ada tanah punya ayahnya, ayahnya bilang, Tong, lo kan udah punya bini, Tong. Ntar kalau lo punya anak biar nggak repot tuh tanah babe lo bangun aja rumah di situ dah. Ya lo tempatin dulu tuh tanah di situ. Nah, seakan-akan kata menempati tanah itu diberikan ya atau diberikan kesempatan dinumpang di situ. Nah, ini kan harus jelas statusnya. Maka kalau saya dihadapkan dengan itu tinggal saya tanya aja sertifikat di tangan siapa? Oh ternyata sertifikat di tangan bapaknya, berarti bapaknya nggak ngasih. Ya cuma ngasih numpang kepada anak yang sudah menikah untuk bisa bangun di situ. Nah, itu kan penting sekali kita pahami di situ. Ya. Nah berikutnya ada juga yang kedua hibah yang disebut dengan ar-rukbah. Ya, kalau ada seorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat. Dengan syarat apa? Kalau penerima hibah itu meninggal dunia dahulu dari pemberi hibah, maka benda itu kembali kepada pemberi hibah. Hampir sama tuh dengan al-umroh itu. Ya, tapi umroh itu sebenarnya lebih kepada sisi manfaat. Ini tapi dalam masalah ar-rukbah ini masuk kepada bicara tentang zatnya, ya. Di mana seorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat kalau penerima hibah meninggal dunia lebih dulu daripada pemberi hibah, benda itu kembali kepada pemberi hibah lagi. Ya. Nah, ini dalam kondisi ini misalnya lagi disebutkan kalau pemberi hibah meninggal lebih dulu, ya maka benda hibah tersebut menjadi milik penerima hibah. Jadi ada semacam hibah yang menyebutkan itu. Ini rumah saya hibahkan sama kamu, tapi kalau kamu meninggal lebih dulu ketimbang saya, ini rumah bakal saya ambil lagi. Tapi kalau saya meninggal duluan, itu rumah milikmu. Nah, ini kalau ini disebutkan dengan nama ar-rukbah namanya. Ya, disebutkan dalam hadis al-umrah jaizatun li ahliha war-rukbah jaizatun li ahliha. Umrah itu dibolehkan bagi pemiliknya dan rukbah dibolehkan juga bagi pemiliknya. Ya, inilah yang kemudian disebutkan ada istilah ar-rukbah dengan al-umrah. Ya. Nah, bagaimana status objek hibah saat kematian salah satu pihak yang berakad hibah itu? Misalnya ada di antara yang menghibahkan itu meninggal, ya. Maka status objek hibah saat kematian salah satu pihak yang berakad hibah sebelum serah terima. Ini ada juga nih. Bagaimana status objek hibah itu ketika ada kematian salah satu pihak yang berakad hibah itu sebelum terjadi serah terima. Misalnya baru ngomong doang, kan sering tuh ya. Ada orang tua ngomong gitu, ya, ini kolam lele buat lu nih, tapi diserahin mah belum, gitu ya. Ini mah rumah punya lo nih, tapi diserahin mah belum. Keburu meninggal sebelum terjadi serah terima. Bagaimana hukumnya? Nah, ini disebutkan ya. Kalau hibah ini termasuk akad yang hukumnya mubah, yang hukumnya boleh, artinya biasa-biasa saja hukumnya sunnah, bukan nazar, ya, bukan itu yang diwajibkan dari yang sunnah menjadi wajib, maka dia menjadi batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad. Ya, kalau belum terjadi serah terima, batal akadnya. Ya, batal hibahnya itu nggak ada. Jadi nggak usah ngomong kalau seorang meninggal itu dulu si mayit ngasih saya. Nah, yang ditanya adalah, lu udah diterima belum bandeknya? Ternyata sebelum diterima bandeknya, orang yang menghibahkan keburu meninggal. Kalau hibah itu sifatnya hanya jaizun, hanya mubah saja, ya maka batal dengan sendirinya karena kematian salah satu pihak yang berakad. Begitu juga yang nerima. Yang nerima baru diomongin doang, diterima aja belum. Dia keburu meninggal, nggak jadi. Ya, batal dengan sendiri. Ya. Nah, kalau termasuk hibah itu wajib. Yang wajib apa? Nazar. Nazarnya bagaimana? Kalau saya jadi tuh, kamu jadi comblangin saya, nikah sama janda sebelah rumah lo tuh, jahelah, ya kan? Ya, maka nih saya punya mobil 2, 1 buat lu, gitu kan? Ya, 1 buat lu nih. Nah, itu namanya nazar. Ketika terlaksana yang menjadi hajatnya, tiba-tiba dia meninggal dunia, maka
hibah yang wajib itu tidak batal. Dia harus diteruskan oleh ahli warisnya. Hati-hati tuh, ya, sama nazar tuh ya. Janji tuh mau ngasih, ya. Karena sesuatu dijanjikan, gitu kan. Kalau itu termasuk nazar, ya, dia wajib nazar tabarrur yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah, karena menghibahkan itu disamakan dengan pahala sedekah, ya, ada pahala sedekah, maka dia tidak batal. Ya, dia harus dilanjutkan oleh masing-masing ahli warisnya. Gitu ya. Nah, ini disebutkan ya dari Ummu Kulsum, ya, binti Salamah, dia berkata ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, ya, Rasulullah pernah bercerita kepada beliau, di mana Rasulullah telah mengirim hadiah kepada Raja Najasyi. Ya, apa yang dihadiahkan Nabi? Seperangkat pakaian dan beberapa liter minyak kasturi. Ya, dan ketika itu Rasulullah menyerahkan hadiah, belum sempat diserahkan, mendengar bahwa Raja Najasyi sudah meninggal dunia. Ya, maka barang yang belum diserahkan sempat kepada Raja Najasyi ini dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang, masya Allah nih, ulama menyebutkan bahwa syarat serah terima ini menjadi ketentuan sahnya hibah seseorang, karena dengan berpindahnya barang yang dihibahkan itu, maka hak tasarruf itu pun juga berpindah juga. Artinya ini satu alat bukti bahwa orang itu benar-benar menyerahkan hibah harta yang dia miliki beserta hak kepemilikannya dengan berpindah tangannya zat kepada orang yang terima hibah itu. Ya. Nah, kalau ada orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberi tak bisa mengambil kembali pemberiannya. Nah, contohnya apa nih? Ketika udah dikasih, diterima, baru pulang, tabrakan di jalanan, mati dia. Ya, tapi barangnya masih ada di tangan yang kita kasih, kita nggak bisa ambil lagi. Karenanya hibah seorang ayah kepada anak, ya, ketika si ayah meninggal dunia misalnya, ya, maka itu tidak bisa lagi ditarik lagi menjadi warisan karena sudah sah menjadi milik anak yang mendapatkan hibah itu. Ketika anak yang dihibahkan juga meninggal dunia, dia punya rumah udah diserahkan, maka hibah itu nggak bisa diambil lagi juga daripada orang yang memberinya. Ya, begitu sebaliknya. Kenapa dia akan menjadi harta warisan kepada ahli waris yang berhubungan dengan si mayit ini. Ya. Nah, di mana kalau kita bicara tentang bagaimana pendapat ulama, coba kita lihat. Kata Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ats-Tsauri, ya, ini pendapat jumhur menyatakan serah terima adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama serah terima itu belum terlaksana, maka hibah tersebut belum bersifat mengikat bagi orang yang berhibah. Jadi kalau ada orang cuma ngomong doang, ntar gue kasih handphone lu, gitu ya. Tiba-tiba belum terjadi serah terima, ya nggak bisa orang itu mengklaim bahwa handphone si fulan itu, ya, itu punya saya tuh. Ya, orang diserahin aja belum. Ketika berpindah tangan, ya, handphone yang punya dari yang punya kepada orang yang menerima handphone itu, maka semenjak itu handphone itu jadi milik yang menerima hibah, yang punya handphone awalnya nggak bisa pakai handphone itu kecuali dengan izinnya. Kenapa? Karena hak tasarrufnya sudah berpindah kepada orang yang menerima hibah. Ini pendapat jumhur menyebutkan, ya, syarat sahnya hibah ada serah terima, gitu ya. Nah, sehingga konsekuensi hukum fikih terhadap hibah orang tua kepada anaknya. Bagaimana hukum fikih ini terkait dengan hibah orang tua kepada anaknya? Ya, ternyata termasuk juga harta suami bisa pindah ke istri, harta ayah bisa pindah ke anak, itu ada beberapa jalur tuh. Pertama adalah jalur nafkah. Ya, apa sih nafkah? Pemberian yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga kepada semua orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya. Misalnya istri dapat sandang, ya, pangan, dikasih makan, dikasih baju, ya. Pas udah dikasih itu kewajiban nafkah, pindah harta suami pindah kepada istrinya. Karena dalam Islam itu tidak ada harta bersama. Karena sebab dengan adanya pernikahan nggak ada, ya, kecuali kalau kita mau ngikutin, ya, undang-undang pernikahan nomor 1 pasal 35 tahun 74, harta bersama itu ada karena sebab pernikahan. Dalam Islam itu tidak dikenal itu. Ya, selamanya harta suami milik suami, harta istri milik istri, bisa pindah kepemilikannya. Jalurnya apa? Pertama, nafkah. Suami ngasih makanan kepada istrinya, pindah nafkahnya. Suami ngasih baju kepada istrinya, pindah.
Tapi yang berbeda apa? Suami ketika menafkahi tempat tinggal, suami tidak wajib membelikan rumah untuk istrinya. Tapi yang menjadi kewajiban suami adalah askinuhunna, menempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Jadi jangan GR dulu nih, emak-emak nih, ya. Laki beli rumah gitu kan. Selama pernikahan dia merasa ini rumah gua. Padahal yang beli malah lakinya. Ya, maka ini penting kita pahami pindahnya ya akibat nafkah. Cuma untuk nafkah papan kata Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kaulnya bahwa untuk urusan papan, urusan rumah tinggal itu istri hanya mendapatkan hak manfaat saja. Bukan bicara hak kepemilikan kecuali apa? Dia mendapatkan jalur yang kedua yang namanya hibah. Suami bilang sama bininya, "Neng, sebagai bukti abang cinta mati sama lu, Neng. Ya, lu kan udah ngasih gua anak 12 ini. Ya nikah sekian puluh tahun di rumah nih, yang abang beli di Pondok Indah nih. Ya, ini buat lu dah. Ame isi-isinya udah." Gitu kan. Nah, maka semenjak disampaikan itu, diserahkan sertifikatnya, dikasih kuncinya, besok kedatengin notaris untuk balik nama, maka semenjak itu rumah itu menjadi milik istrinya. Pindah udah. Ya, kalau bininya mati, baru dikasih rumah, maka jadi warisan. Ya, balik ke suami, dapat 1/4. Kalau istrinya punya anak, balik ke suami setengah. Kalau istrinya meninggal, nggak punya anak. Ya, tapi ketika si suami meninggal dunia, rumah yang dihibahkan tadi untuk istrinya, jangan lagi digoblek-goblek lagi. Jangan lagi dicawi-cawi lagi. Jangan lagi diganggu-ganggu lagi. Kenapa? Itu punya orang yang masih hidup. Ya. Yang berikutnya, harta suami bisa pindah kepada istri, harta ayah bisa pindah kepada anaknya lewat jalur warisan. Syaratnya apa? Yang punya harta kudu mati dulu. Ya, kalau belum meninggal, ya nggak jadi warisan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur pembagian harta warisan itu atas seorang yang meninggal dunia, dia punya ahli waris yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan di dalam syariat Islam yang kita anut sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu ya Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14 salah satunya. Nah, jadi tidak selamanya itu kepemilikan tiba-tiba jadi bersama karena pernikahan, kecuali ada 3 jalur ini. Ya. Nah, ada khilafiyah ulama seputar sahnya hibah. Di mana ulama ini menyebutkan sahnya hibah terjadi perbedaan pendapat ya. Ulama Maliki menyebutkan hibah sah hanya dengan akad lisan saja. Wah, ini nih. Ya seru kayaknya nih ya. Jadi hibah itu sah hanya dengan akad lisan saja dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Ya sebagaimana akad jual beli. Ya, atau namanya akad perpindahan hak milik lainnya terhitung sah hanya dengan akad saja. Ya, jadi dengan adanya ijab qabul tanpa ada penyerahan itu dianggap sah oleh ulama-ulama Al-Maliki. Sementara yang menjadi hujjah argumentasi fikih ulama-ulama Maliki ada disebutkan al-hibah jaizatun idza kanat ma'lumah. Hibah itu sah selama objeknya jelas, objeknya diketahui, yang dikasih yang mana bandeknya, gitulah kira-kira. Ya, baik itu setelah diserah terimakan maupun belum diserah terimakan. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya Ibnu Rushd Al-Hafidh, ya salah satu ulama yang mengikuti pendapat ulama Maliki menyebutkan demikian, ya. Sementara Al-Hanabilah menyebutkan syarat sahibah ya dengan objek hibah itu dibagi 2, ya. Yang pertama objek yang bisa ditimbang atau ditakar namanya barang mithliyat. Barang mithliyat itu barang yang bisa ditimbang ditakar, bahan makanan. Misalnya ya, bahan makanan bisa ditimbang. Maka hibah untuk objek ini terhitung sah kalau sudah diserah terimakan. Kita ngasih makanan gitu ya, masih tangan kita nggak sah karena makanan bisa ditimbang, dia harus diserah terimakan dulu baru sah. Ya. Tapi beliau membagi pembagian yang kedua apa? Objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan. Misalnya apa? Barang-barang kimia ya. Seperti properti, ada bangunan, ada tanahnya. Ya. Maka hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan meskipun belum diserah terimakan. Ini menurut pendapat ulama Al-Hanabilah. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan ya innal mikyala wal mauzun ya sedekah atau hibah yang objeknya bisa ditimbang atau ditakar
ya di dalamnya apa? Tidak terhitung sah kecuali apa? Ya, kecuali dia sudah menyerahkannya itu. Ya ada serah terimanya. Ini menurut wahwa qaulu aktsaril fuqaha. Ini termasuk kaulnya kebanyakan para ulama. Ya, sementara untuk barang yang tidak bisa ditakar, nggak bisa ditimbang, gitu kan? Hibah ini sah sekalipun dengan hanya akad atau objek berpindah hak milik saja. Nah, ini kata ulama Al-Hanabilah. Ya. Nah, yang terakhir ini pendapat ulama jumhur, ulama Al-Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, termasuk juga Imam Al-Thawri yang menyatakan apa? Hibah untuk objek yang bernilai sah jika diserah ada bentuk serah terimanya. Yang punya nilai ekonomis tinggi lah kira-kira. Ya kalau ada orang ngasih duit ya tidak terlalu bernilai ya 50.000, 10.000, ya ini tidak apa namanya tidak disebut sah walaupun belum terjadi serah terima gitu. Tetap dia dianggap sah gitu ya. Tapi kalau objeknya punya nilai ekonomis tinggi, ya si hibah ini belum diserah terimakan, maka tidak teranggap sebagai hibah sehingga tidak adanya perpindahan hak kepemilikan. Nah, inilah pendapat yang banyak dipakai oleh para ulama hari ini bicara tentang masalah hibah itu sah kalau terjadi serah terima. Ini menurut pendapat yang paling kuat, ya. Nah, jadi hati-hati itu kadang ucapan-ucapan yang cuma omong doang yang menjadi bias apakah betul sudah dihibahkan atau belum. Kenapa? Karena bukti-bukti forensiknya belum ada. Ya, secara surat menyurat. Karena kenapa? Rumah nggak bisa dipindah-pindahin. Orang dikasih rumah, nggak mungkin tuh rumah diangkat dipindahin, pasti suratnya yang dikasih. Ini suratnya dikasih juga enggak, baru ngomong doang. Ya, maka untuk menjaga kehati-hatian kita, ya maka hibah ini tidak dianggap kecuali sudah terjadinya serah terima. Ya. Nah kemudian ini pernah juga adanya asar ya, adanya cerita sahabat daripada riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ayah beliau itu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah pada waktu itu. Ya, tapi Sayyidah Aisyah itu tidak mengabaikan hadiahnya, enggak menerima gitu. Ya, dan ketika beliau menyebutkan, ya, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasak. Andaikan dulu kau menerimanya, tentu itu sudah menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu akan menjadi hartanya ahli waris. Nah, jadi orang yang belum menerima harta dari orang yang menghibahkan, ya maka tidak teranggap bahwa itu termasuk hibah, gitu ya. Dan ini dipakai oleh pendapat kebanyakan para ulama, diantaranya Al-Hanabilah, ya ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk juga pendapatnya pribadi Al-Imam As-Saudi. Ya, ini juga disebutkan juga demikian. Ini sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyentil ya dengan mengatakan apa? Ma balu rijalin yanhaluna abna'ahum nuhlan thumma yumsikunaha. Mengapa ada orang yang memberikan hibah kepada anak mereka tapi enggak diserahin? Ya, ma balu rijalun yanhaluna abna'ahum nuhlan thumma yumsikunaha. Kenapa sih ada orang tua yang ngasih hibah sama anak ngomong doang gitu enggak diserahin? Ketika kejadian fa'in mata ibnu ahadihim, tapi ketika anaknya meninggal dunia, si orang tua itu mengatakan apa? Mali dia lam uqtihi ahadan. Ya, kata si orang tua, harta ini punya saya, orang saya nggak pernah memberikan kepada siapapun kok, gitu kira-kira. Jadi ada orang tua ngasih rumah sama anak, tapi nggak diserahin. Tiba-tiba pas anak meninggal, orang tua tuh mengklaim, itu mah rumah gue tuh. Ya, orang gue nggak pernah ngasih sama sampai-sampai, gitu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa in mata huwa qala, tapi ketika orang tuanya mati, ya, dia akan mengatakan apa? Qad kuntu a'taituhu iya. Ini milik anakku, aku sudah memberikan kepadanya. Ini ada orang-orang yang punya ahli waris cuma perempuan doang. Kalau anak perempuan itu kan tidak menghalangi suaranya feedback ya. Sebentar, Ustaz. Saya coba cek. Sedikit lagi nih, sedikit nih. Ya, baik. Lanjut. Ya, jadi ketika si orang tua ini mau meninggal dunia, dia kan berpikir, ini warisan nih anakku cuma perempuan, nanti saudaraku dapat. Wah, buru-buru diklaim. Padahal si hibah itu belum diserahkan kepada anaknya. Ini mah rumah anak saya nih. Ya,
ini milik anak saya karena saya sudah memberikan kepadanya. Gitu kira-kira. Ya, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau menegaskan, man nahala nihlatan lam yahuzha alladhi nahalaha hatta yakuna in mata liwarithihi fahiya batilah. Siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya, atau si pemberi hibah masih mempertahankannya, sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini menjadi batal hukumnya. Jelas? Jadi hibah itu kudu ada serah terima. Apa yang diserah terimakan? Tidak hanya ainnya, tidak hanya zat hartanya saja, tapi termasuk hak kepemilikannya sebagai bentuk perpindahan hak tasarruf kepada orang yang menerima hibah itu sendiri. Itu sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ayo. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu jemaah, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit nih Ustadz terkait hibah. Ya. Apakah pembagian hibah yang diberikan oleh sang ayah kepada anaknya, apakah sama besarnya? Harus sama besarnya Ustadz? Seperti anak laki-laki dengan anak perempuan. Atau begini Ustadz, misalnya anak pertamanya itu dalam kondisi secara fisik tidak sempurna. Misalnya sehingga dia tidak bisa bekerja. Nah, apakah anak pertamanya ini hak hibahnya lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang secara kondisi fisik sehat walafiat? Ya. Ustadz, syukran. Baik. Kalau bicara hibah, misalnya abang si penanya sebagai orang pemilik harta. Hibah itu diserahkan kepada si pemilik hibah, dia mau ngasih kemana saja, berapa besarannya terserah. Tapi ketika antum sebagai ayah daripada anak-anak antum, ketika menghibahkan kepada anak-anak antum yang jumlahnya lebih daripada satu, maka antum sebagai ayah kudu berlaku adil. Yang namanya berlaku adil itu bukan hanya bicara tentang sama rata, enggak. Tapi yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak antum kan macam-macam, ada yang SD, SMA, kuliah, uang jajannya sama enggak? Pasti berbeda, karena sesuai dengan kebutuhannya. Itulah adil. Semua dikasih uang jajan, yang SD dikasih uang paling besar 10.000. Yang SMA kasihlah 25.000 karena ada ongkos naik mobilnya. Yang kuliah sehari 50.000. Kenapa? Karena banyak kebutuhannya. Ya, ini kan nggak mungkin disamaratakan jajannya anak yang SD yang 10.000 dipukul rata untuk yang SMA dan kuliah. Ya kalau anak SD dapat uang 10.000, jajannya paling cilok sama cireng doang. Tahu cireng? Aci digoreng. Ya, paling yang dimakan itu. Nggak mungkin anak yang kuliah makannya cilok sama cireng doang. Gimana nanti berpikirnya tuh nanti kuliahnya? Ya, padahal kuliah itu kan perlu pemikiran yang cemerlang itu. Asupan makanannya cukup. Ya, tapi jajannya sama 10.000, apakah adil orang tua? Belum tentu. Nah, sehingga bentuk keadilan ini ya itu diharuskan ada pada dada seorang ayah ketika dia memberikan hibah kepada anak-anaknya. Itu pernah terjadi Pak yang namanya Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir diberikan hadiah dari bapaknya. Ya, antum tahu bapaknya Nu'man siapa? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ya Bashir, Pak. Kan Nu'man bin Bashir, Pak. Oh, ya, Nu'man bin Bashir. Nu'man anaknya Bashir. Jadi bapaknya Nu'man ya Bashir namanya. Gitu kan. Ya, jadi kebetulan Pak Bashir ini ngasih hadiah kepada Nu'man. Ibunya Nu'man, istri daripada Pak Bashir ini mengatakan, wahai suamiku, aku tidak rela kau berikan hadiah kepada anakku Nu'man kecuali kau menghadap kepada Rasulullah untuk meminta persaksian kepada beliau atas hibah yang kau berikan kepada anakku Nu'man itu. Menghadaplah Bashir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diceritakan tentang maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Apa yang Nabi sampaikan? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fattakullah. Ya, berlaku adillah kamu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diketahui bahwa Bashir ini punya anak nggak cuma Nu'man.
Ya Nabi tanya, wahai Bashir, kau punya hadiah, kau berikan kepada anakmu? Betul ya Rasulullah. Adakah hadiah kau berikan selain kepada Nu'man? Tidak ya Rasulullah, hanya Nu'man saja. Padahal anaknya banyak. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan apa? Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Ya, berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak mendapatkan fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashir faroja'a, kemudian pulang, faradda atiyatah, mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada Nu'man. Kenapa? Karena dirasa nggak adil. Ya, jadi kalau antum punya anak 3, ya dikasih rumah semua kebagian rumah, walaupun rumah 1 yang punya 3 orang. Ya, kalau kebetulan rumahnya ada 3, anak 3 kasih satu-satu rumah, walaupun tidak sama besar rumahnya. Nggak apa-apa. Ya, si anak nggak boleh protes. Kalau protes, nggak tahu diri dia, minta dikasih hati, minta jantung namanya. Ya, maka orang yang menghibahkan punya kewenangan penuh kepada siapa dia menghibahkan, berapa besarannya. Tapi untuk anak-anak, hibah orang tua kepada anaknya kudu adil. Ya, dan hebatnya apa lagi? Ya, sekalipun ada pemberian orang tua nggak adil, hukumnya nggak haram. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya, ini disebutkan apa? Makruh tanzih. Jadi makruh tanzih itu kemakruhan yang masih sah dilakukan. Kenapa makruh? Karena nanti akan terjadi perselisihan di tengah-tengah anak-anaknya bagi mereka yang tidak mendapatkan keadilan orang tua. Ya, misal pas warisan tinggal rumah 1, abang-abangnya udah dikasih rumah sama mobil. Abangnya sekolah dibiayain, kuliah dibiayain, mau nikah dimodalin, rumah dibeliin, mobil dikasih. Adiknya masih kuliah, babenya meninggal, tinggal rumah sama mobil bapaknya di situ. Pas mau dibagi warisan, pasang badan dia. Ini mah rumahnya jatah gua. Ya, mobilnya ini mau punya gua katanya. Ya, nah, ini nggak benar begitu. Karena peninggalan rumah itu disebut dengan warisan, bukan hibah untuk anak ini. Kenapa nggak terjadi hibah? Inilah dikhawatirkan ada orang tua yang menghibahkan kepada anaknya tidak dengan secara adil. Maka ya dalam ketentuan di dalam hadis ya Rasulullah SAW, makanya beliau menyebutkan kepada Bashir ya, ashhid ya ala hadza ghairi, kau carilah orang selain aku untuk menjadi saksi atas hal ini. Kalau kamu nggak adil, ya kamu cari aja lah saksi yang lain, kata Nabi. Ya, kata Nabi begitu. Tsumma qala ayasurruk, apakah kamu senang ayyakunu ilaik fil birri sawaan? Ya, apakah kamu senang kalau anak-anakmu tuh sama-sama berbakti kepadamu? Kenapa? Karena diperlakukan adil gitu. Ya, diperlakukan adil. Qala Bashir, bala. Ya, Bashir mengatakan, oh iya Rasulullah, saya senang kalau begitu. Anak-anak saya pada berbakti semuanya. Qala Rasulullah SAW, fala idzan, maka jangan kau berbuat tidak adil kepada anak-anakmu. Nah, sehingga kalau terlanjur diberikan hibah itu kepada salah satu anak yang lain nggak dapat, khawatir jadi ribut, bisa ditarik kembali hibah seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa hibah ayah kepada anaknya bisa ditarik kembali oleh si ayah ini. Gitu ya. Ini disebutkan la yahillu lirajulin an yu'tiya 'atiyatan aw hibatan tsumma yarji'a fiha. Tidak halal seorang yang ngasih hibah, ngasih 'atiyah, ya, pemberian hadiah, ya, dia menarik kembali pemberian itu kepada orang lain. Ya, illa al-walid fima yu'ti waladah, kecuali hibahnya seorang ayah kepada anaknya. Jadi kalau ada anak antum dapat rumah, malah nggak berbakti kepada antum, ambil aja rumahnya, boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Mobil dikasih suruh kuliah, dia madol mulu, ya, bukan di kuliah dia madol. Apa yang namanya madol tuh? Cabut mulu, nggak pernah kuliah. Akhirnya di DO, ambil lagi mobilnya, sekalipun BPKB-nya nama anak. Ambil aja, ya. Kenapa? Itu hak ayahnya. Itu Pak kira-kira Pak ya. Oke, baik, syukur Ustaz. Ya, tidak harus sama rata. Sama rata juga boleh juga gitu ya. Walaupun tidak harus begitu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan prioritas masing-masing saja. Baik, ada yang nanya lewat chat, Bang Adi bisa dibacain? Saya coba Kak bacakan pertanyaan lewat chatting dulu. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, jika rumah orang tua dibangun bersama antara ayah dan ibu, dan kondisi ayah dan ibu bekerja, ketika ayah meninggal dan memiliki 1 istri, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, bagaimana pembagian warisnya?
Silakan Ya, Ustaz. ketika ada suami istri punya saham berdua ya. Ini Ya. kan sahamnya kan harus jelas tuh kan. Sahamnya harus jelas, mana yang menjadi saham istri, mana yang menjadi saham suami. Kadang-kala begini, suami yang punya bangunannya, bini yang punya tanahnya. Banyak yang begitu ya. Jadi ada suami nikahin perempuan cuma modal dengkul doang, ya. Dia nggak punya banyak harta. Ya, si istri ini dapatkan tanah hasil warisan orang tua, ya, karena sudah berpindah kepemilikan dari orang tua kepada anak lewat 3 jalur, diantaranya jalur warisan. Tanah itu nggak ada bangunannya, yang bangunkan rumah adalah suaminya. Ya, jadi ada saham suami bangunkan rumah. Ketika kemudian suami meninggal dunia, apakah rumah itu menjadi warisan suami diberikan kepada ahli warisnya? Nah, pertanyaan kan begitu ya. Oke, sekarang pertimbangannya begini. Memberikan rumah sebagai bentuk tempat tinggal yang diambil manfaatnya untuk istri itu kewajiban para suami untuk istrinya. Tapi walaupun tidak wajib membelikan rumah, artinya menempatkan istri-istri di tempat tinggal dia. Kontrak boleh, beli boleh, numpang di pondok mertua indah nggak apa-apa. Yang penting nggak terlantar anak bininya. Ya, nah dalam kondisi semacam itu, rumah yang apa namanya dibangun atas dasar harta daripada suami itu kan akan mengalami penyusutan. Temboknya gempur, ya, besi-besinya karat, gitu kan? Ya, pintu-pintu yang terbuat dari kayu akan lapuk, ya. Maka dengan sendirinya itu tidak mungkin bisa dihitung kecuali bangunannya permanen. Bangunannya bisa ditaksir, ada harganya di situ. Ya, maka bangunan itu tidak serta-merta suruh pindah, tanahnya dipisahin, kan susah. Karena antara tanah dan bangunan itu ternyata menjadi satu paket penjualan, misalnya disebut rumah ada tanahnya, ada bangunannya. Tapi yang jadi masalah berdasarkan orf, kebiasaan kita, antara bangunan dengan rumah, dengan tanah, bangunan rumah dengan tanah itu, ya kadangkala ya lebih mahal tanahnya ketimbang bangunan. Ya maka dalam kondisi semacam ini ketika suami meninggal dunia, anggaplah itu bangunan itu bentuk nafkah untuk istrinya. Jadi berlaku surut saja, jangan diperhitungkan lagi. Ya jangan diperhitungkan, kecuali apa? Tanahnya punya suami, yang bangunkan rumahnya duit istrinya. Ya, nah itu harus diperhitungkan tuh, kecuali si istri menghibahkan. Bang, aku mau bantu-bantu aja bang, jangan dihitung sebagai hutang. Ini ya dari saya saja kebaikan. Ya udah, selesai. Tapi kalau si istri bilang, bang, yang harus menyediakan rumah kan abang. Ya, sementara abang cuma punya tanah doang. Nah, ini saya bantuin nih bangunin rumah, tapi ini hutang bang ya, hutang abang kepada saya dalam bentuk nafkah itu. Maka ketika suami meninggal dunia, ya nanti rumah dijual, bangunannya ditaksir, ya hutangnya itu dikembalikan sama istrinya. Kenapa? Karena si istri itu tidaklah wajib menafkahi suami dan anak-anak. Jadi kalau tadi bangunannya bangunan suami, anggap aja itu nafkah suami untuk istrinya. Ya apalagi udah puluhan tahun ya, bangunan kan ngalamin penyusutan, jangan dihitung lagi sebagai warisan. Ya, kecuali tanah yang punya harga. Kenapa? Bangunan nggak ada tanah, mungkin hanya seonggok material yang diambil secara apa namanya kayak puing-puing gitu yang nggak ada harganya, walaupun ada harganya nggak seberapa. Tapi kalau bicara tanah ini nggak nyusut, harganya semakin naik, gitu kan. Maka dalam kondisi itu harus dipahami betul, yang menjadi patokannya adalah siapa yang wajib menafkahi, ya, kemudian bangunannya atau tanahnya punya siapa. Tapi kalau kaitannya dengan kasus yang berbeda, rumah dengan tanah itu satu paket pembelian, yang kemudian istri dengan suami itu urunan dengan uang hasil berdua dia belikan rumah, nah ini adalah saham harta itu menjadi harta mustarokah. Harta mustarokah yang menjadi dimiliki dengan saham bersama suami istri. Kalau ada salah seorang meninggal dunia, yang meninggal hartanya bagian jadi warisan, ya, yang sisanya menjadi saham orang yang masih hidup. Misalnya harga rumah 1 miliar, ya suami punya duit 600 juta, istri 400 juta. Suami meninggal, maka saham suami 60%. Dari harga yang paling akhir ketika dia jual rumah itu, menjadi warisan untuk istri dan anak-anaknya. Kalau suami masih punya orang tua, ayah, ibu, si suami jadi ahli waris. Yang bagian 40% bagaimana? Itu mah punya istri. Ya, jangan dicawi-cawi, jangan
ganggu-ganggu. Kenapa? Yang punya masih hidup. Itu kira-kira si penanya, mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Silakan. Pak Poniki. Seberapa besar harta yang boleh dihibahkan jika ia memiliki ahli waris dan tidak memiliki ahli waris? Ya, sebenarnya berapa sih gitu kan yang harus dihibahkan itu? Mengingat kalau bicara tentang hibah itu kan lebih kepada diserahkan kepada orang yang mau menghibahkan, sehingga untuk ukuran berapa besarnya ini termasuk ulama menyebutkan besaran hibah itu termasuk bebas gitu ya. Ini kalau kita mengacu kepada hukum asli yang tertuang di dalam fikihnya para ulama, maka di situ kita akan menemukan bahwa ya hibah itu termasuk ya harta yang diberikan seseorang kepada orang lain, itu yang tidak mengikat ya, tidak terikat dengan jumlah gitu ya. Itu tidak terikat dengan jumlahnya. Ini kalau bisa kita lihat bagaimana perbedaan ya antara hibah dengan wasiat ya. Contoh misalnya di sini ya. Coba kita lihat. Sebentar, biar antum juga lihat. Kalau kita lihat di layar ini, ya perbedaan antara hibah dengan wasiat dengan waris ya. Jadi kalau hibah itu nilainya bebas, kalau wasiat maksimal 1/3 bagian. Ya, jadi kalau ada orang yang pengen menghibahkan sesuatu kepada orang lain, baik itu termasuk ahli warisnya maupun orang yang bukan termasuk ahli waris, secara hukum fikih itu bebas-bebas saja. Ya, misalnya ada orang yang ngasih seluruh hartanya buat wakaf, itu boleh, gitu kan. Cuma secara adab, gitu kan, dia harus tahu betul bagaimana dia harus punya adab kepada keluarga kerabatnya. Misalnya suami nggak punya anak, punya harta banyak, diserahkan kepada masjid untuk dijadikan wakaf. Itu punya bagaimana? Boleh. Tapi dia harus ingat di belakang dia ada nggak keluarga yang justru malah membutuhkan harta itu. Maka kalau dia mewakafkan seluruh hartanya di jalan Allah ya dan menjadi milik kaum muslimin nantinya itu wakaf, maka secara adab dia ya ghalil adab namanya. Orang-orang Yaman tuh huruf qaf menyebutkannya huruf ghalil, qalil adab. Ghalil adab. Ya, dia kurang adab, dikit adabnya sama keluarga. Kenapa? Karena kerabat itu adalah orang yang paling utama ketimbang orang lain. Kalau kita wakaf serahkan kepada kaum muslimin, itu orang lain. Tapi kalau ada saudara, kerabat, dawil kurba, itu yang paling utama ketimbang orang lain. Jadi kalau antum mewakafkan, menghibahkan tanah kepada orang lain atau harta, jangan semuanya. Ya, antum coba pikirin, ada nggak keluarga yang butuhin? Minimal paro-paro dah. Gitu kira-kira ya, ini secara adab ya. Tapi secara hukum fikih, ya orang yang menghibahkan seluruh hartanya, bebas-bebas saja. Ya, dengan tidak bermaksud apa? Dengan tidak bermaksud untuk menghalang-halangi hak waris orang lain. Ya, wah daripada ntar warisan gue jatuh ke sipulan, gue kasih semua buat anak-anak gue dah. Jangan ada begitunya tuh. Ya, kan suka ada begitu kan? Ya, daripada ntar gue meninggal, bandek gue diambil sama si bedul gitu kan? Ya, betul mah keluarga gua tapi kurang perhatian sama gua nih. Ya, gua kasih aja dah sama anak perempuan gua nih semuanya aja dah, gitu kan. Lu jangan punya niat menghalangi atau menyusahkan hak warisan lain. Lebih-lebih si bedul sekalipun jahat, sekalipun nggak punya perhatian, si bedul ini saudara kita, ya kebetulan dia orang susah. Nah, itu dipikirin juga haknya. Ya, nah itu harus ada balance antara hukum fikih dengan bicara adab ya pergaulan dengan kerabat. Gitu kira-kira Pak. Jadi cara hukum fikih ya bebas aja sih sebenarnya, nggak ada masalah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari chatroom. Jika penerima hibah sudah meninggal sementara ahli waris tidak tahu akad hibahnya itu gimana Ustaz? Tapi objek barangnya sudah dipegang. Objek barangnya kondisinya sudah dipegang. Sama si penerima hibah. Betul. Ya sudah sah hukumnya bahwa itu hibah. Misal ya, ada supir bawa mobil majikan. Ya, itu mobil dibawa ke rumahnya, tiba-tiba meninggal. Ya,
secara zahir ini mobil udah diserahin masuk supir nih. Supir kan cuma bawain mobil majikan tuh. Ya. Tapi ketika ternyata diketahui sekalipun BPKB-nya, STNK-nya belum balik nama, bahwa mobil itu telah dihibahkan dari majikannya kepada si supir ini, disampaikan sama bininya, "Neng, ini abang kasih tahu, alhamdulillah, ya majikan abang orang baik, dia punya mobil banyak, nih abang dikasih satu nih. Ya, pokoknya lo ingetin nih, ini mobil udah jadi mobil abang nih." Tiba-tiba meninggal dunia, ya sudah. Ya, sekalipun namanya itu adalah masih nama majikannya, itu statusnya hibah dan menjadi warisan untuk ahli warisnya. Nah, anak-anaknya si supir ini ngadu kepada anak-anak majikan atau majikannya. Kalau masih hidup tuh, pas banget tuh. Sama majikan bilang, "Pak majikan, bener nggak nih mobil ini telah diberikan kepada si bapak saya almarhum sebagai supirnya bapak ini?" Dia mangkir tiba-tiba, "Oh enggak, itu saya nggak pernah ngasih." Nah, ini dia telah menjilat muntahannya sendiri. Ya, la yahillu lirajulin an yu'tiya 'atiyatan aw hibatan tsumma yaji'a fiha. Haram itu si majikan, ya. Dosa dia, gitu kan, seperti merampas ya harta yang telah diberikan kepada. Tapi kalau dia bilang, "Iya, itu mobil sudah jadi milik bapakmu. Nanti kalau mau ngurus balik nama, ya udah saya bantuin mempermudah." Kan gitu asik. Ya, jadi memang harus jelas, ya. Nah, walaupun tadi disebutkan memang di dalam rukun hibah tidak adanya saksi, untuk objek harta yang punya nilai ekonomis tinggi diperlukan juga sekarang ini adanya saksi, adanya legal formal, walaupun bukan termasuk syarat dan rukun, gitu ya. Ya, untuk apa? Untuk menjamin kepemilikan. Nah, ini penting nih. Antum kalau dikasih rumah, belum ngahin, tempel terus. Misalnya ada Pak Haji nih, rumahnya banyak, ngasih nih, "Bang, aneh kasih rumah satu tuh di Marco Polo, dekat sebelahnya Bang Adi tuh buat antum tuh," gitu kan? Ya hari-hari belum diserahin, tempel terus, telepon lagi, "Pak Haji ini bener nggak sih rumah buat saya?" "Iya, sebelum sempat ketemu nih. Ayo kira-kira kapan nih ketemu Pak Haji nih?" Misalnya begitu ya. Ya, nah ini tempel terus. Kenapa? Kalau belum sempat diserah terimakan menurut pendapat jumhur ulama, maka hibah tadi tidak teranggap sebagai hibah. Makanya kalau ada orang janji ngasih sesuatu sebelum diserah terimakan, tempel terus sampai orang itu ngasih apa yang dihibahkan itu kepada kita. Ya, gitu kira-kira Bang tuh. Baik, ini pertanyaannya masih nyambung nih Ustadz. Satu ya, lagi. gimana? Jadi pertanyaan yang tadi masih dilanjutin lagi, apakah bisa jadi harta waris nantinya? Oh bisa. Kan yang namanya harta warisan itu kan harta yang dimiliki secara sempurna, baik dari sumber dayanya sendiri maupun akibat turunan. Turunan itu apa? Berpindah kepemilikan akibat nafkah, akibat hibah, akibat warisan. Bini kita yang dapat warisan berupa rumah dari orang tuanya yang meninggal dunia, misalnya saya punya mertua meninggal dunia, ditinggalkan warisan, jatuh ke bini saya jadi anak perempuannya. Maka semenjak diterima sebagai bagian harta warisan untuk bini saya, ketika bini meninggal dunia, itu warisan buat saya. Ya, suami dapat, anak dapat, ya. Kalau saya nggak punya anak laki-laki, maka saudara almarhumah daripada istri bisa mendapatkan bagian harta sebagai asabah. Itu contohnya begitu. Nah, jadi yang namanya harta hibah itu ketika sudah diterima, digunakan, ketika nerima hibah meninggal dunia, maka hibah objek hartanya itu bisa menjadi warisan selama apa? Ya, sah hibahnya orang yang menerima hibah itu meninggal dunia. Maka harta itu menjadi warisan untuk ahli warisnya si penerima hibah kalau dia meninggal dunia. Itu kira-kira Bang Adi. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, pertama tentang hibah. Ya. Apakah kalau sudah dihibahkan dengan akad itu haknya sudah menjadi haknya yang menerima hibah? Satu. Kemudian yang kedua, apakah bisa dihibahkan namun ada tambahan lagi untuk hasil, katakanlah misalnya rumah, dan rumah ini hasilnya masih misalnya disewakan masih menjadi haknya atau haknya orang tua. Namun dengan harapan nanti setelah ya
orang tua meninggal menjadi hak dia. Kemudian yang ketiga, apakah waris itu juga berlaku pada saudara yang misalnya non-muslim gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jadi pertanyaannya diborong nih sama Pak Bambang nih, 3 ini. Maaf Pak Ustadz. Nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa, paling nanti diancam Pak Bambang besok. Pak Adi baik Pak Adi. Nggak apa-apa, ini ilmu buat kita nih. Yang lain kadang dapat ilmu dengan mendengar, insya Allah jadi ilmu sempurna. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah, apakah sah hibah hanya dengan akad saja? Tadi saya sampaikan bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulama Al-Malikiyah mengatakan sah walaupun cuma ngomong doang, gitu ya. Ulama Al-Hanabilah membagi 2. Kalau ada barang yang bisa ditimbang dan diukur, ya, itu termasuk makanan akan sah kalau diserah terimakan. Tapi kalau ada barang kimiat yang nggak bisa ditimbang ditakar seperti properti, tanah, rumah dan sebagainya, itu hanya dengan lisan saja hukumnya sah walaupun tidak diserah terimakan. Tapi menurut pendapat jumhur, nah ini pendapat jumhur nih, ulama Al-Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, yang ulama Syafi'i ini kan mazhabnya banyak dianut oleh orang-orang di Asia termasuk Indonesia ya. Nah, ini termasuk juga Imam Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa syarat sahibah itu ditandai dengan adanya serah terima barang yang dihibahkan. Kalau misalnya rumah, tanah kan nggak mungkin tanahnya diboyong. Ini gambarnya kebun sawit kayaknya nih. Ya. Saya dapat hibah dari Pak Bambang kebun sawit gitu kan. Di mana? Di Lampung, ya di Sumatera sono. Nah kan nggak mungkin tuh kebun sawit dipindahin ke saya. Ya, kecuali apa? Ada surat menyurat yang menandakan bahwa dia sebagai pemilik tanah itu diserahkan kepada orang yang terima hibah itu. Maka dengan adanya akad serah terima berupa surat itu menjadi wakil daripada benda yang memang tidak bisa diserahkan atau sulit diserahkan itu. Jelas Pak ya? Nah, ini pertama, bahwasannya kalau ada benda-benda yang sulit diserahkan, maka bisa diganti dengan bentuk-bentuk yang lain. Misalnya apa? BPKB-nya diserahkan, SNK-nya diserahkan, ya, mobilnya misalnya belum juga diserahkan, tapi minimal sudah terjadi akad di situ dengan adanya serah terima surat. Rumah diberikan, suratnya diserahkan, kalau bisa juga balik nama, gitu ya, ke notaris, itu menjadi sah hukumnya menurut pendapat kebanyakan para ulama, dan itu juga dianut oleh banyak para ulama hari ini tentang sahnya sebuah hibah kalau terjadi serah terima. Ya. Yang menyerahkan yang menghibahkan, yang menerima hibah ya dia menerima bagian daripada hibah itu sendiri. Ya. Ya. Nah, misalnya yang kedua lagi, ada orang tua yang menghibahkan rumah tapi dengan catatan. Nah, ini rumah kontrakan ada 100 pintu, ayah kasih buat kamu berempat nak ya. Tapi ayah minta izin kalau ini ayah masih hidup, kontrakannya pun masih berjalan, maka ini dipakai untuk menghidupi nafkah ayahmu dan ibumu ini. Ya, anak itu bilang, ya udah silakan Pak, nggak apa-apa. Secara pokok itu diserahkan kepada anaknya, secara produktif, secara manfaat. Nah, anak ini menyerahkan kepada ayahnya nggak apa-apa. Oh, silakan aja, nggak ada masalah, gitu ya. Ya. Boleh saja. Ya. Ya, jadi ini sudah 2 pertanyaan ya. Maaf, itu ditulis di dalam akad atau gimana? Dalam yang tertulis? Ya, boleh saja untuk menjaga hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang mustahil ke depan nanti mungkin terjadi. Misal ya, antum punya anak baik-baik gitu kan. Misalnya punya anak perempuan baik sama orang tua. Lakinya jadi setan. Mantu antum jadi setan tuh. Kenapa? Ngojok-ngojokin bininya supaya melakukan hal-hal yang tidak ditiru kepada orang tua. Maka untuk menjaga hal-hal yang maslahat, ya untuk memunculkan maslahat, maka boleh saja. Akad itu pun juga termasuk akad. Ya, bahwasannya saya menghibahkan rumah kontrakan 100 pintu untuk 5 anakku, ya dengan catatan bahwa selama aku masih hidup, aku masih bisa memanfaatkan hasil daripada kontrakan itu sendiri. Ya sudah, kalau memang menerima hibah setuju dengan akad itu, selesai. Tiba-tiba tuh satu anak nggak setuju. Ya nggak bisa begitu dong ya, kalau diserahin ya udah jadi punya saya semua. Ya antum bisa nggak jadi ngasih boleh. Lu daripada ribet gue kasih lu, diatur kagak mau, udah gue nggak jadi dah. Ya boleh juga begitu Pak. Ya. Nggak jadi sih, nggak ada masalah. Ya. 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 Yang ketiga sekarang,
Pertanyaan ketiga, apakah orang yang ahli waris yang murtad, beda agama, apakah dapat warisan juga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Kalau bicara waris, tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Tapi kalau urusan hibah, hibah ini kan bebas, Pak. Hibah ini boleh kepada siapa saja. Yang kafir pun boleh kita hibahkan. Tapi jangan sampai hibah yang kita berikan itu ternyata justru dipakai untuk menghancurkan ya saudara kita kaum muslimin. Ini kalau bisa kita lihat-lihat dulu. Di antara saudara kita yang muslim, tetangga kita ya yang muslim dengan saudara yang non muslim ini lebih banyak manfaat mana ketika harta ini diberikan kepada mereka. Kalau itu hibah itu sah-sah saja ya. Tapi kalau jatuhnya wasiat ya, bukan wasiat. Kalau jatuhnya itu warisan, maka warisan itu tidak diberikan kepada ya non muslim keluarga kita. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Tapi masalahnya yang cukup menggelitik hati kita, Pak, sekarang ini, kita digocek dengan adanya semacam apa namanya, ada hukum positif yang berlaku di negeri kita. Nah, hukum positifnya di dalam aturan hukum positif terkait dengan bab kewarisan, itu kan yang jadi masalah adalah ternyata di dalam hukum positif kita, itu perbedaan agama tidak menjadi dasar adanya penghalang seorang dari mendapatkan waris, Pak. Ini kalau antum bisa lihat di layar nih, saya share, Pak. Ya. Di bab 2 pasal 173, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena apa? Pertama, karena membunuh, Pak. Ini masih sejalan dengan Islam, Pak. Kalau ada anak membunuh bapaknya, terbukti si anak ini membunuh bapaknya, maka dia nggak dapat warisan dari bapak yang meninggal itu. Ya, ini masih sejalan. Yang kedua, memfitnah. Ya, pewaris difitnah. Masuk penjara minimal 5 tahun di penjara. Maka semenjak fitnahnya itu dilontarkan, ya maka dia tidak mendapatkan waris. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa hukum kita tidak menjadikan perbedaan agama menjadi bentuk penghalang waris, Pak? Ya, karena memang di hukum di KHI ini tidak disebutkan. Ya, pada dalam Islam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Tapi yang terjadi adalah, ini muncul adanya ya jurisprudensi Hakim Agung tentang harta warisan pewaris Islam bagi anak muslim dan non muslim. Ya, tahun 98 itu, ya, yang kemudian putusan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung tahun 99 yang intinya apa? Ahli waris yang beragama non muslim tetap bisa mendapatkan harta dari pewaris yang beragama Islam. Ini penistaan sebenarnya. Ya, ini kan ya bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ya, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim. Nah, ini yang terjadi di negeri kita. Ya, karenanya ya benar-benar perjuangan berat kita untuk membumikan, melestarikan ilmu waris yang sudah cukup langka di tengah-tengah kehidupan manusia sekarang. Ya, gitulah kira-kira Pak Haji Bambang, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya. Silakan. Baik. Ada lagi? Masih ada waktu, Ustadz? Ada, silakan aja, silakan. Ini ada di chat nih kayaknya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah dana hibah dari orang tua kepada anak, sang anak harus mengeluarkan zakatnya atas dana hibah tersebut? Iya, dana hibahnya itu bentuk apa? Misalnya barang yang dihibahkan memang kemudian termasuk barang yang wajib kita zakati. Atau mungkin begini kali ya, kalau saya sebagai anak dapat hibah, yang saya dapat itu, hibah itu wajib keluar zakatnya apa enggak gitu kali ya? Apa gimana nih yang nanya nih? Jadi ada asumsi saya begitu ya. Kalau saya dapat hibah, misalnya berupa rumah, saya wajib keluarin zakatnya apa enggak? Enggak wajib. Ya, asumsinya begitu sih. Ya, itu satu enggak wajib. Ya, jangankan bicara itu, antum dapat warisan aja, enggak ada zakat warisan. Ya, itu bagi-bagi warisan, udah bagi-bagi warisan, keluarin zakatnya, enggak ada, belum masuk syarat. Karena warisan yang belum sempat dibagi itu masih milik Allah. Warisan itu kalau belum dibagi kepada ahli warisnya masih jadi milik Allah. Jatuh kepada ahli warisnya, dapat warisan, ya dia harus masuk syaratnya. Apa syaratnya? Nisabnya terpenuhi. Bisa jadi, iya.
tapi masa haulnya sudah belum. Ya, masa haulnya sudah belum, kan gitu. Ya, haul itu kepemilikan genap setahun, baru aja dikasih, nggak ada zakatnya. Tapi kalau bicara sedekah, silakan, bebas-bebas saja, tapi nggak wajib. Ya, ini barangkali pertanyaannya maksudnya ke situ. Tadi sudah dapat chat juga, katanya begitu. Nah, ini ada pertanyaan, saya bacanya sekalian ya. Apakah ghorim wajib kena zakatnya? Ghorim ini kan orang yang punya hutang. Ya, siapa sih ghorim itu sebenarnya? Ya, orang yang punya hutang yang dimaksud, ada syaratnya, Bu. Sebentar ya, saya bukain file saya nih. Ya, jadi ada apa namanya? Sebentar ya. Syarat ghorimin itu ya, orang yang punya hutang itu punya syarat kalau dia termasuk yang berhak untuk mendapatkan apa namanya? Daripada dana zakat itu. Bagaimana syaratnya? Kita lihat aslinya dulu nih. Siapa sih ghorimin itu? Ini saya udah nyiapin materi tentang fikih zakat nih, Pak Adi nih. Ya, lengkap lagi tuh. Tinggal klik-klik doang nih. Nah, ini dia. Di sini. Kita mau lihat kriteria mustahik zakat, tinggal klik aja di sini. Nah, ini dia. Ya. Ini jadi yang disebut dengan ghorimin apa? Coba kita lihat. Ghorim itu ya seorang yang berhutang bukan untuk keperluan dirinya, tapi untuk pemenuhan hajat asliyah. Hajat asliyah ini hajat yang paling dasar, yang paling pokok. Kalau orang tidak terpenuhi hajat asliyahnya, kehidupannya jadi nggak normal. Ini ghorim namanya. Nah, sehingga ulama mensyaratkan, apa syarat ghorim? Pertama adalah dia muslim. Orang yang punya hutang, orang muslim. Karena orang kafir yang punya hutang nggak boleh dibayarkan lewat zakat. Ya, ini mutlak nih, yang hutang orang muslim. Ya, dia kalau kafir nggak berhak atas dana zakat. Sementara kemudian yang kedua bukan ahlul bait. Ya, ini keluarga Rasulullah SAW hatal an ila yaumil kiamah. Hari ini sampai hari kiamat. Mohon maaf ini, guru-guru kita para habaib, ya beliau yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah, ya ini menjadi sebutan kita ahlul bait, baik itu dari Banu Hashim wa Banu Muttalib, itu termasuk ya mereka-mereka yang diharamkan menerima harta dari zakat. Sekalipun keluarga ya daripada ahlul bait ini, keluarga Rasulullah termasuk orang yang tidak mampu, orang yang miskin punya utang, tidak boleh ditolong lewat zakat, tapi ditolong dengan dana dari yang lain. Alasannya kenapa? Karena keluarga Rasulullah SAW termasuk beliau diharamkan memakan harta dari zakat. Ini kalau kita lihat di sini ya. Qala Rasulullah SAW, inna sadaqah la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah itu maksudnya sedekah yang disebut dalam hadis ini zakat ya, sedekah yang wajib. Itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad Rasulullah SAW. Karena zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ditambah lagi hadis yang lain yang menegaskan inna la tahillu lana as-sadaqah. Tidak halal bagi kami keluarga Nabi harta zakat. Jadi syarat yang kedua, dia tidak termasuk ahlul bait. Yang ketiga, ini hutangnya karena kebutuhan yang paling dasar. Ya, ini hutang karena pemenuhan hajat, nafkah keluarga. Suami berhutang ya ke warung sembako karena nunggu sembako nggak dikirim-kirim sih. Ya, datanya ada, barangnya kagak datang. Gitu kan. Akhirnya dia ngutang ke warung tuh. Ya, nang ngutangnya dia, ngutang beras, ngutang telur. Ya, ngutang apa lagi? Bukan ngutang rokok, rokok tuh pribadi sendiri tuh. Ya, ini hutang karena hajat asliyah menghidupi keluarganya. Maka dia termasuk gharim. Ya, kalau dia nggak mampu membayarnya, maka dia termasuk orang yang dana zakat. Yang berikutnya apa syaratnya? Hutangnya itu bukan maksiat. Kalau ada orang berhutang gara-gara berzina, yang nggak berhak terima zakat. Hutang gara-gara kurang bayaran, orang ngebunuh. Ya, orang disuruh ngebunuh, bayarannya kurang, hutang dia. Bukan itu. Apalagi ada orang yang berhutang, ya, untuk korupsi, untuk mencuri. Nah, ini bukan dalam rangka itu. Ya, hutang karena judi. Ada tetangga saya ghorimin Ustadz, dia banyak utang. Kenapa utangnya? Utang judi. Ya, itu memaksiat udah. Ya, kagak boleh terima harta daripada zakat. Kemudian yang berikutnya Mas, sudah jatuh tempo.
Misalnya apa? Ada orang berhutang 10 juta, tapi tenornya 5 tahun. Ya, dia berhutang tuh. Karena sekarang ini nggak boleh dibayarkan hutangnya dia sekarang. Kenapa? Belum jatuh tempo. Kenapa belum jatuh tempo? Temponya masih lama. Karena dia punya kesempatan untuk bekerja, berusaha untuk lunasin hutang-hutang dia. Ya, jadi orang yang belum jatuh tempo hutangnya itu tidak bisa didanai dengan zakat hari ini. Karena dia masih ada rentang waktu yang lama. Ya, yang berikutnya tidak mampu mencicil, bayar cash saja gak mampu, mencicil termasuk juga. Nah, mencicil bagaimana? Sekarang kan udah gaya hidup nih, mobil nyicil, motor nyicil, panci nyicil gak mama nih, ibu-ibu nih. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini panci aja jangan sampai nyicil tuh. Ya rusak ekonomi udah dah, urusan coet aja sampai ngutang, ya. Urusan ulekan sampai ngutang udah kacau udah tuh ekonomi keluarga tuh. Nah, jadi hal-hal yang disebut mencicil itu mencicil karena hajat asliyah. Bukan cicilan kartu kredit, cicilan motor, cicilan rumah dia yang megahnya kayak begitu. Ada cicilan rumah yang sebulannya 200 juta, Masya Allah itu. Ya, udah gitu sekarang lagi sepi, nggak naik-naik panggung, kebingungan. Ya, bayarnya gimana nih gitu kan. Ya, ini bukan karena itu dia. Ya, ini juga penting kita, makanya harus zakat itu diserahkan kepada amil, karena amil tahu betul siapa mustahik. Ya, beda dengan sodako. Sodako bisa perantaran kemana saja. Zakat itu memang harus ke amil. Ya, karena amil tahu betul jangan sampai zakat itu diserahkan kepada mafia-mafia zakat. Kan ada mafia zakat tuh ya, orang kampung dikumpulin ke kota-kota besar yang dikenal dengan manusia gerobak gitu ya. Dia bukan orang susah tuh. Dia bukan orang miskin, ya. Dia jadikan ngemis sebagai mata pencarian. Kalau kita salah ngasih zakatnya, wah ini yang repot. Ya, berarti penyalurannya salah. Nah, ini butuh amil untuk menyalurkannya karena amil tahu betul siapa si mustahik itu. Ya. Nah, jadi gharim itu Bu. Ya, Ibu harus diingat-ingat tentang syaratnya. Tidak semua orang yang berhutang itu boleh menerima harta daripada zakat. Itu yang barangkali bisa disampaikan terkait dengan masalah pertanyaan terakhir. Terakhir kali ini ya. Apa ada lagi? Silakan kalau masih ada. Ayo, Mas Adi. Kayaknya di-mute suaranya. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan beberapa hari yang lalu terkait dengan zakat. Iya, coba Apa gimana? yang dimaksud dengan kifayatul umril golib dalam pembagian zakat kepada mustahik? Gimana? Apa yang dimaksud dengan kifayatul umril golib dalam pembagian zakat kepada mustahik? Kifayatul ubil ghalib, Masya Allah nih. Saya mesti kebet-kebet dulu nih. Ya, jadi istilah fikih dengan kaidah lughatul arabiyah, ya kadang penggunaan maknanya agak berbeda dengan dalam bahasa Arab ya, kifayatul umril ghalib ya. Jadi mungkin ya saya nggak bisa bermungkin-mungkin lah, tapi insya Allah itu jadi PR buat saya ya. Saya lebih baik. Nanti saya coba kirim ke WA-nya ke Ustadz. Ya, saya lebih baik bilang nggak tahu daripada saya sampaikan jadi ngaco kemana-mana. Insya Allah nanti saya lihat apa sih istilahnya kifayatul umril ghalib ini. Yang dimaksud dengan dalam penyaluran zakat ya. Baik, betul Ustaz. Ya, nanti buat PR ya. PR buat saya ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Saya nggak malu kalau saya bilang nggak tahu, saya nggak tahu. Baik, ini ada. Oh ya, udah kayaknya cukup sampai di sini Ustadz pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari yang telah menyampaikan tausiahnya. Sebelum menutup tausiah online pada pagi hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Ustadz untuk membacakan doa untuk kita semua Ustadz. Baik, dengan segala bentuk kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Perihal tadi juga PR ya buat saya pribadi, saya kebet-kebet kitab lagi insya Allah supaya jawabannya lebih akurat ya, jangan berdasarkan hawa nafsu saya secara pribadi. Karena saya pribadi bukanlah orang yang pantas berfatwa. Saya hanya menyampaikan berita-berita daripada para ulama-ulama kita, penulis kitab, maka nanti saya akan coba menelusuri apa yang disebut dengan kifayatul umril ghalib ini supaya nanti jawabannya bisa saya sampaikan. Insya Allah ya. Dan untuk itu kita tutup perjumpaan kita, taklim kita via Zoom ini. Kita berdoa semoga orang-orang yang berusaha
bekerja sama dengan kekuatannya, dengan waktunya, dengan energinya untuk terlaksananya adanya kajian seperti saat ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang bisa bergabung dengan kita, dan sebanyak pahala itu karena ilmu ini diamalkan ila yaumil qiyamah, insyaallah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita cukupkan sebagaimana sunnah ketika kita taklim, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya Bapak Ibu semua, saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Hadi, dan semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Ustaz, syukron Pak Hadi semua. Terima kasih.